hasil yang nggak sesuai, nanti pasti bisa diolah-olah lagi dari prompt itu tadi. Jadi Mas Riri bakal ajarin dari awal bikin prompt sampai jadi hasil visual yang menarik. Tadi udah sempet di-share juga ya di grup hasilnya ketika kita pakai AI ini gimana. Awalnya kita punya produk nih. Nah, kita punya foto produk. Misalnya teman-teman jualan skincare. Teman-teman punya produk skincare sudah difoto, tapi kadang fotonya ini hasilnya kurang HD ya, kurang jernih, kurang bersih gitu. Nah, AI itu juga bisa bersihin itu tadi, bersihin foto produk biar lebih jernih. Terus kita pasti namanya orang yang jualan produk itu pasti butuh talent ya, butuh orang yang jadi talent buat promosin produk ini berupa foto. Biasanya kalau skincare ini modelnya pasti cewek ya. Nah, di AI ini kita bisa bikin produk kita bener-bener dipegang sama model cewek itu tadi. Jadi kita nggak perlu sewa talent, nggak perlu cari orang buat jadi foto model. Pakai AI kita tinggal bikin promptnya, tinggal enter, semuanya jadi gampang banget, mudah banget. Gitu kurang lebih teman-teman ya. Oke, kita sapa dulu ya. Ini teman-teman ada dari mana aja nih? Boleh boleh chat-chat di kolom komentar ya teman-teman, ada dari mana aja ini kira-kira. Wah, Jogja, from Renasen. Bogor, wah jauh ya Bogor ya. Mana lagi nih, mana lagi nih, masih semangat semua ya teman-teman ya. Ini rugi rugi banget sih kalau teman-teman yang lain belum masuk ke sini buat dengerin Mas Randy membagikan ilmu tentang AI marketing visual mastery. Ini kan biasanya ilmu-ilmu yang kayak gini nih berbayar ya, atau kadang ada e-course-nya, kita perlu belajar sama orang lain. Tapi Mas Randy ini bakal bagiin secara free teman-teman. Jadi di sini kita adalah saling berbagi ilmu. Gitu ya. Oke, kita sapa dulu ya Mas Randy. Mas Randy, halo Mas Randy. Halo, 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 halo Mas Randy. halo, halo. Dengar nggak suaranya? Oke, Mas Randy sudah hadir ya teman-teman. Oke, langsung mungkin bisa langsung kita mulai ya Mas Randy untuk apa penjelasan materi tentang AI marketing visual mastery malam hari ini. Oke, Aku selamat malam persilahkan ke semua. Mas Randy. Silakan Mas Randy. Oke, selamat malam semuanya. Kenalin aku Randy, biasa dipanggil Randy Ruspandi, biasa dipanggil Randy. Kayaknya tadi intronya terlalu berlebihan nih. Gue masih belum belum se-expert itu karena ya kita di sini masih belajar semua karena eh, makin tahun makin perkembangan teknologi pasti akan selalu ada yang lebih bagus lagi dan ada kalanya kita selalu mengikuti perkembangan itu. Betul, Oke, betul. langsung masuk ke presentasi aja kali ya. Ini tadi aku lihat teman-teman udah ada yang pakai AI juga, sama Di grup tuh udah ya ada yang bikin ya AI ada yang juga. pakai Google VO3 kan. Iya, Keren betul, loh, betul. udah sampai ke VO3. Tapi sayang sekali nanti kita nggak akan bahas itu dulu. Wah, Kita next akan batch bahas mungkin ya. ya itu nextnya aja ya. Untuk saat ini kita eh, yang basic-basic dulu. Ini walaupun basic tapi dari keempat eh, AI ini udah bisa ngasilin sesuatu yang sangat bagus. Kenapa aku milih empat ini? Karena yang pertama dia gampang diakses, terus untuk versi premiumnya juga lebih murah, dan ada juga yang dia bisa klaim daily. Jadi misalkan kita mau akses, yang penting kita rajin untuk login ngeklaim token-tokennya, nanti bisa kita pakai terus-terusan. Nah, kalau untuk ilustrasi kan kebanyakan pada pakai Midjourney kan ya, Midjourney, Stable Diffusion, dan semacamnya. Nah, di sini aku pakai gantinya yaitu Gencraft AI. Walaupun ini nggak terlalu populer, tapi dia hasilnya juga udah sangat bagus. Kalau ChatGPT memang kita sering pakai, dan baru-baru ini kemarin sempat banyak banget kan tren tentang ilustrasi-ilustrasi ChatGPT, kayak foto produk di otak-atik, foto kita jadi style Ghibli yang kemarin baru tren sampai dari studio Ghibli-nya pun nggak
nggak welcome dengan adanya itu. Ya itu kembali ke kita lagi. Kita mau pakai itu untuk kebutuhan kita, kebutuhan yang komersil atau non komersil. Kalau misalkan untuk dikomersilkan memang itu dari style Ghibli, ya wajar sih marah karena mereka udah ngembangin style itu dari lama. Terus mereka mau buat scene pun dalam beberapa detik itu perlu waktu yang lebih lama. Kalau yang sekarang tinggal di klik 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 udah jadi. Oke, next ke ChatGPT. Nah, kurang lebih nanti tahapnya kita akan lebih banyak praktek karena teori aja nggak akan bisa masuk dengan sempurna kalau kita nggak praktek langsung kan ya. Nanti di tahap pertama kita coba prompting-prompting dari ChatGPT. eh Prompting simple yang bisa kita terapin langsung. Terus yang tahap keduanya nanti kita akan coba generate dari apa yang kita punya, terus dikombin dengan referensi yang pengen kita pakai. Terus di bagian ketiga nanti ada untuk meningkatkan hasil kualitas. Ini tapi yang bagian ketiga difokusin untuk ini ya, non produk dulu karena yang AI Remaker AI itu hanya untuk merubah muka sesuai apa yang kita pengenin. Jadi kayak kalau dulu di Photoshop tuh ada yang namanya masking yang bisa eh, auto blend juga, itu yang ada di Photoshop untuk menyesuaikan wajah sesuai yang pengen kita pakai. Oke, lanjut. Nah, ini dibuat di Sora AI. Bisa dipakai juga untuk foto model kalau misalkan kalian udah punya banyak aset tentang kosmetik atau punya aset apa yang tapi perlu perlu model bisa pakai ini. Ini ada juga promnya kalau mau di screenshot dulu juga bisa. Next, sini masih hasil-hasil hasil-hasil dulu karena ternyata setelah tak lihat lagi dari uh, ChatGPT ini kan dia pakai ini ya, eh ChatGPT tapi menggunakan engine dari Sora AI. Jadi kita generate apapun di ChatGPT, hasilnya akan diambil dari Sora AI. Nah, kita juga bisa langsung generate di Sora AI-nya. Hasilnya juga mirip-mirip. Cuma kalau kita generate-nya lewat ChatGPT, kita akan lebih mudah untuk komunikasi sama AI-nya. Karena kita nggak perlu prompt detail atau komunikasi yang kompleks. Tinggal kita kayak berdialog. Misalkan ini di bagian pose dikurangi, di, di bagian pose di adjust, bagian orangnya dikurangi atau semacamnya. Tapi kalau langsung di Sora AI-nya nanti kita harus pakai prompt. Promptnya itu mirip-mirip kayak di AI generate image yang di AI yang lain. Lanjut. Ini juga masih pakai Sora AI. Di sini pakainya remix foto. Jadi kayak kita punya foto yang oke, tapi kok rasanya masih pengen lebih oke lagi, kita bisa cantumin di sini. Nanti caranya tinggal masukin fotonya, terus ditambahin keterangan dari prompt yang kita buat. Lanjut. Nah, ini ya, aku coba buat juga dari eh, hasil generate orang, terus tak improve di bagian promptnya dan menampilkan untuk produk dari kosmetik namanya Vedios Serum. Yang penting dari prompt ini adalah eh, kita lebih kita harus tahu tentang lighting, terus style fotografi, angle fotografi, tone warna, terus ekspresi sama semacamnya harus dipahami dahulu biar bisa nanti hasilin prompt yang oke. Lanjut. Nah, di Sora juga ternyata bisa bikin yang semacam kayak gini, ilustrasi yang berbasis untuk style kayak gini. Nah, kenapa ini promptnya beda? Aku mau coba nunjukin kalau prompting di
Sora tuh ternyata lebih variatif ya, nggak kayak di Gencraft. Kalau di Gencraft kan dia promptnya ada batasan maksimal di 1.000 huruf. Di setelahnya itu nggak bisa dimasukin. Terus promptnya tuh harus bentuk deskriptif. Kalau di Sora ternyata dia ada macam-macam tipe, kayak misalnya mau bentuk deskriptif, bentuk keterangan, atau yang kayak gini, prompt detail dengan style-style coding. Ini sebenarnya agak rumit sih kalau mau dipraktekkan, jadi mau nunjukin aja. Kurang lebih ada yang kayak gini. Next. Nah, ini yang aku spill di grup tadi. Ini kan aku punya brand nih yang namanya Brewing Coffee. Dulu dia adalah salah satu klien yang tak kerjain. Dia coffee yang base-nya di Jogja juga. Dia pengen punya kopi keliling. Nah, karena dia belum ada foto model, tapi udah ada foto produknya. Ya udah aku coba combine dari foto produknya dia. Yang itu foto foto produknya pun nggak dari foto langsung, tapi masih dari mockup. Yang mockup hasil dari Photoshop itu kan jadi PNG. Terus dikombin dengan model yang kita dapat di Pinterest dengan prompt seperti ini. Nah, promptnya itu prompt untuk mendeskripsikan dari orangnya, orang dari si modelnya. Tapi sebelum ada di bagian itu, di bagian depannya, cantumin kalimat use this cup coffee as their should. Keep the post style according to this prompt. Jadi kayak eh, gunakan cup coffee ini sebagai hasilnya nanti. Jadi biar dia tuh membaca kalau kita mau pakai foto dari yang kita punya. Posenya tetap, stylenya juga tetap, tapi dengan prompt ini. Nah, jadilah seperti ini. Itu nanti bisa diadjust lagi, misalkan warnanya mau diganti, pose orangnya diganti, mau tambahin orangnya bisa. Next. Oke, kurang lebih ringkasan step-stepnya kayak gini. Simple, cukup cari referensi di Pinterest, buat promptnya dari referensi juga. Kita nggak usah prompting banyak dari awal kayak harus deskripsi dari awal gini, tapi sekarang udah ada cara yang lebih simpel. Dulu sih memang awal-awal keluaran AI di tahun-tahun sebelumnya kayak kita harus prompting dulu kan. Kalau sekarang kita bisa buat prompt dari gambar yang kita dapat. Promptnya bisa kita pakai, terus kita modifikasi, jadilah karya yang itu tadi. Nanti tinggal rubah posenya, rubah stylenya, terus di finishing. Lanjut. Ini spill dikit soal Vio sih, tapi jangan nanti aku nggak akan bahas ini dulu. Hai, aku asistennya Randy. Aku dibuat untuk bantu promosi. Kamu kalau butuh bantuan desain bisa ke sini ya. Kita bantu tingkatkan kualitas produkmu. Nah, mungkin yang tadi ada satu orang yang pakai Vio kurang lebih udah tahu ya, kayak itu image generation yang dari Gemini. Itu biar bisa pakai kita sementara memang harus pakai VPN dulu karena untuk di Indonesia sendiri dia masih belum available, masih trial. Dan untuk bisa dapat aksesnya ya kita harus pakai VPN. Kalau untuk jumlah kuotanya aku belum tahu ya, belum ngecek-ngecek. Cuma dari hasil generasinya memang lebih oke daripada Kling. Nah dulu kan kita sempat lihat beberapa video AI yang tren ya dari Kling dan itu juga isinya bagus. Ternyata dari VO3 ini juga lebih bagus karena dia memiliki database dari Google. Lanjut. Nah, ini kurang lebih hasil yang bisa dihasilin dari AI. Karena ilustrasinya yang sudah kita generate di AI, nanti kita sebagai desainer lebih banyak untuk mengatur layout dari ilustrasi yang kita dapetin. Lanjut. Nah, ini juga ilustrasi yang dihasilin dari, kalau yang ini aku masih pakai Gencraft ya, Gencraft AI, masih belum pakai Sora. Dan itu ada juga poster yang mirip mirip dengan Willy Wonka.
Nah, dulu memang konsepnya memang mau dibuat seperti itu. Si Yohanes Auri yang ada di poster ini memang dia memiliki mindset yang kreatif. Jadi aku pikiran untuk membuat poster dengan tema Willy Wonka. Dan aku ulik-ulik untuk membuat prompt sama seperti posternya, terus tak remake lagi dengan modelnya ke Ori, terus jadilah seperti ini. Nah, teksnya yang Creative Fake pun itu juga dibuat dari AI, nggak harus pakai mockup lagi. Dulu kan kalau kita mau buat judul-judul 3D, eh, headline 3D gitu kan mesti pakai mockup Photoshop ya. Ini sekarang pakai AI udah bisa. Lanjut. Oke, ternyata sudah selesai. Ini kita langsung praktek aja dari yang pertama yaitu dari Sora AI. Atau mungkin ada yang mau tanyain dulu sebelum lanjut ke praktek. Hmm. Iya ya, karena aku mau pengen banyakin prakteknya. Habis ini bakal ada sesi praktek nih. Mas Randy tadi itu cuman jelasin teori-teorinya kurang lebih nanti kayak gitu. Jadi kayak promnya itu nanti seperti itu tadi yang udah dijelasin sama Mas Randy. Nah, habis ini Mas Randy bakal ngasih langsung step-step prakteknya langsung ya Mas Randy ya. Hmm. Jadi ini belum selesai teman-teman, masih berlanjut kok. Tenang, tenang, tenang. Aman. Iya ya, cepet banget ya. Sudah bisa share screen Mas Randy? Bentar, siapin dulu ya. Oke, sudah. Udah Sudah. kelihatan? Oh, belum belum muncul Mas Randy? Belum muncul? Iya. Hmm. Udah, udah kelihatan? Nah, sudah aman Mas. Oke. Nah, ini aku sempat ngumpulin beberapa referensi juga kan. Pasti beranda Pinterest kalian juga banyak referensi. Nah, kita coba mau pakai yang mana ya? Hmm, yang menarik. Mungkin ini kali ya. Nah, kita ini kan udah dapat referensinya. Kita simpan dulu gambarnya. Ke ChatGPT. Nah, biar kita nggak terlalu banyak prompting, kita pertama ambil dulu prompt dari gambar ini dengan teks. Buatkan prompt sesuai dengan poster ini. Sesuaikan style, tema, dan pose orangnya. Nah, kadang kayak gini sih.
Nah, kita udah dapat nih promnya. Promnya tuh masih simpel. Misalkan kalau kalian mau improve lagi juga bisa. Tapi kurang lebih ini udah bisa dipakai. Dan kadang kita juga dapat eh, gambarnya langsung yang dia ngikutin dari sini. Nah, karena kita mau ambil promnya dulu, ambil aja dari sini. Kita masuk ke Sora. Ini Soranya aku ambil dari sini ya. Karena ChatGPT ChatGPT itu udah langsung nyambung sama Sora. Kita nggak usah login dari Soranya, tapi login dari ChatGPT-nya. Masukin promnya. Oke, kita generate. Ini teman-teman udah nyoba generate dari ChatGPT juga nggak? Atau baru nyoba-nyoba yang style Ghibli dan semacamnya? Mungkin bisa sambil cek-cek di kolom komentar. Kolom chatting ya, kolom chat. Mungkin dulu pernah ya waktu tren-tren yang Ghibli itu Kak. Ya, kayak kemarin kan trennya naik lumayan ya, kayak dari pihak Ghibli-nya pun nge-notice karena itu Sama yang lagi viral itu yang anomali itu dari GPT ya Mas Randy ya. ya kalian tahu ini tung 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 sahur. Nah, itu dari situ. Kayak simpansi ini banani, bombardino krokodil. Nah, itu dari situ juga. Itu iseng-iseng dari orang Indonesia sebenarnya yang tung 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 sahur. Nah, itu bisa jadi sepopuler itu aku juga nggak tahu ya. Tapi memang ya brain rot sekali. Ya, ini bentar ya, mohon bersabar ya. Ternyata malam-malam hasilnya belum secepat yang siang-siang ya. Servernya Sinyalnya belum kurang oke. stabil ya Mas Randy. Ya, tadi pagi kan kita dapat notif ini kan. Sora ada ada trial error. Sinyal aman ya Mas Randy tapi. Aman aman. Sambil nunggu tak ini aja kok. Generate di Gengraph. Kelihatan nggak screen-nya? Screen-nya kelihatan? Kelihatan-kelihatan aman Mas Randy. Oke. Ya, ini masih proses. Di sini juga masih proses. Koneksi aman sih. Nah, oh ya, interface di Gengraph dulu kali ya. Nah, Gengraph tuh kalau dilihat memang UI-nya mirip-mirip sama Midjourney, Stable Diffusion, dan AI yang lain. Dan pilihan ininya pun lebih banyak. Ada style insta-realistic, realism, hyperrealism, image 3.0, dan banyak. Ini malah ada yang style Ghibli juga. Dia masukin di sini. Nah, sambil menunggu yang kita generate di Sora dan ChatGPT tadi, kita buat dengan prompt yang sama di sini. Masukin promptnya di bagian sini. Terus stylenya kita pilih yang realistik. Sini pilih yang 3.0. Sebenarnya ada pilihan yang 3.1, 3.2 Ultra, tapi 3.0 udah oke hasilnya. Buat dengan ukuran 3:4. Generate.
Nah, coba aku refresh ya. Nah, hasilnya belum se oke sama yang referensi ya, karena base-nya dari Gencraft sendiri memang belum se-smooth yang dari Sora. Ini dengan referensi ini. Ya, dia masih memulai. Nah, ini kalau kita mau adjust, tinggal di bagian sini kita buat menjadi, ini kan masih belum ini ya, oke kayak referensi ya. Mungkin bisa ditambahkan eh, fotografi, fotografi style, oke. Mas Randy, mungkin Ya, halo. sambil kita jawab ini ada temen yang sambil nunggu loadingnya ya. Ada yang Hmm. nanya nih, Gencraft itu harus premium kah? Nah, Gencraft tuh ada yang versi free, ada yang versi premium. Kalau yang free aku yang belum free cek itu lagi. biasanya ada kreditnya ya, Mas Randy ya? Ya, ini kalau yang weekly nanti bayarnya 89.000 per minggu. Kalau untuk monthly 179 per bulan. Di sini belum ada yang versi 1 tahun sih. Duh hilang bangku. Ini Eh, Mas Randy ada saran dari teman-teman, di refresh aja Kak, langsung muncul nanti suara biasanya gitu. Nah ini berarti belum ya? Kak Oki, Kak Renasen ini udah pernah nyoba suara juga ya berarti ya? Iya harusnya udah tahu. Soalnya emang kebetulan tadi pagi ya Mas Randy, Sora itu lagi ada Ya, ada pengembangan, jadi eh, mm, bak- bakal bakal ada terjadi error di jam-jam tertentu. mm. Ini nih ada kendala sedikit dari suaranya sendiri mungkin ya. Nah ini sambil nunggu tak nyoba yang Gencraft sama Remaker AI dulu kali ya. Boleh boleh Mas Randy. Oke, ini coba jadi amen. Oke. Soalnya di Gencraft cepet generatingnya kayak oke-oke aja normal aja. Tuh, udah langsung jadi. Hmm. Nah, kalau mau merubah mukanya langsung kita bisa pilih di bagian opsi ini, add foto. Kita mau pakai siapa? Nah, misal nih pakai hmm, ini kan Tony Stark. Kita kalau mau masukin muka orang cari yang dia tuh benar-benar ngadep depan. Kayak foto KTP yang dia aduh, kok KTP. Ini juga bisa. Terus di bagian sini. Nah, kalau kita mau model yang kita generate masih dengan foto orang yang sama, foto orang yang kita pengenin, kita harus masukin fotonya tadi.
dengan pilihan photo booth. Nanti sesuaiin ukurannya. Nah, perlu diperhatiin lagi ya kalau kita mau masukin foto referensi dari kitanya. Kalau misalkan dari kitanya itu fotonya ada kacamata, tapi di orang yang kita generate dari promnya itu nggak pakai kacamata, perlu kita adjust di promnya. Wait, sorry. Di bagian kacamata biasanya cantumin di bagian depan-depan. Jangan di bagian belakang, karena belakang itu udah masuk ke style dari overall yang mau kita buat. Ya, orang masih belum ada kabar. Nah, ya, mirip-mirip dikit walaupun nggak sepenuhnya mirip. Nah, karena karena ini belum mirip, nanti kita pakai Remaker AI biar lebih mirip. Ini kan udah dapet nih base-nya dengan prompt tadi, ya walaupun nggak mirip banget, oke lah. Ini kalau kurang terang tambahin juga di bagian lighting-nya. Kita coba generate lagi dari adjustment yang kita buat di prompt-nya. Ini udah lumayan oke, tapi masih ada cacat di bagian sini. Nah, itu minusnya di Gen Graph. Kita harus eh, sedikit bersabar karena hasil generate-nya itu masih belum seakurat punyanya Sora. Tapi kalau untuk buat hasil yang lebih HD di sini paling paling unggul. Karena di sini ada yang versi HD, terus ada yang versi 4K. 4K-nya sendiri dia bisa sampai 20 Mbps. Nah, kalau kita pakai untuk foto produk atau rubah background dan semacamnya, ini oke. Bisa dengan kualitas yang paling tinggi. Kita generate lagi sampai nemu yang oke. Nah, ini lumayan oke. Tapi mukanya masih belum terlalu mirip. Walaupun dari referensi yang kita kirim ada brewok, kumis, kacamata, ada hampir mirip. Nah, biar lebih mirip lagi, aku biasanya pakai AI yang tadi tak taruh di PPT, yaitu Remaker AI. Oh ya, ini Remaker AI itu free. Teman-teman mau pakai untuk jangka panjang juga bisa. Karena di sini ada free credit. Kelihatan kan ya? Nah, free creditnya bisa diklaim per hari. Makin sering kita ngeklaim, makin banyak kredit yang kita dapat. Udah udah dapat 6. Terus, di sini juga ada yang mingguan. Kalau misalkan kita klik yang mingguan juga, dapat kredit lagi. Jadi 16 kredit. Nah,
untuk penggunaan kreditnya sendiri dari ganti wajah satu orang itu satu kredit. Kalau mau ganti wajah dia itu ada kelompok, ada banyak orang, nah itu perlu 4 kredit. Kita ambil dari ini. Terus target face-nya kita ambil dari sini. Swipe. Kita lihat perbedaannya di sini. Eh, ya mirip nih. Nah, misalnya mau kita ganti dia pakai muka orang lain, jangan Tony Stark. Kita tinggal ganti di bagian sininya. Ganti yang agak mainstream ya, mukanya nggak bisa di control. Iya, kalau kita mau adjustment lagi, kita juga perlu perhatiin si orangnya. Misalkan tadi kan kita generate-nya tuh untuk orang dengan sesuai referensi. Jadi promnya itu ngikutin dari referensi yang kita kirim. Nah, karena referensinya kita tadi itu adalah orang muda, pastinya promnya juga ngarahnya ke situ. Berarti kita perlu adjust di bagian usia biar dia tetap ngikutin dari sini. Nah, yang kupakai modelnya itu adalah Pak Hadi Kuncoro yang usianya itu kurang lebih 60 tahunan. Oh, man, it was stand completely. Umur ditaruh di paling depan. Oh, nah, dia bakal ganti lagi. Ikutin dari muka yang kita kirim. Jadi kalau kita punya modelnya dari teman-teman kita atau mungkin kita mau buat eh, unik iseng-isengan atau enggak mau buat se- sesuatu nanti tinggal masukin aja di sini. Udah lumayan akurat dengan muka ini jadi seperti ini. Kita kembali ke surat masih belum ada yang mau ditanya dulu nggak dari Gencraft ini? Aku baru coba sih, baru nyoba dikit sih. Tapi kurang lebih ini bisa juga buat untuk eh, produk yang mau kita buat. Misalkan kita punya produk kosmetik, ada di sini. Nah, aku buat juga untuk kosmetik yang namanya tuh dia. Nah, kalau di sini kita belum bisa full customisasi ya. Mungkin buatnya itu kayak kemasan-kemasannya dulu. Misal kita mau buat, misal kita udah punya ide dari brandnya, cuma kita belum bisa eksekusi sampai barang jadinya. Kita bisa buat model-modelnya dari sini. Mau buat ini, ini, aku taruh promnya di
kolom chat ya. Mungkin kalau kalian mau nyoba-nyoba sekalian. Nah, itu prompt untuk membuat botol produk kosmetik dengan tema sakura dan warna pink. Ini bisa di custom lagi, misalkan menjadi hmm, ya, adalah. Nah, untuk kustomisasi eh, nama brand, kita taruhnya di bagian depan dan awali dengan ketik, biar si Gen Graphnya tuh ngebaca kalau ini tuh bukan bagian dari promptnya, tapi bukan bagian dari visual visual utamanya, bukan bagian dari visualnya, tapi jadi nama brandnya. Nah, sebetulnya memang masih ganti-ganti karena belum bisa kustomisasi sebagus orang memang. Tapi kalau mau buat mockup-mockup, kita bisa bikin untuk teh juga. Bikin teh, dia masih pakai style yang sama, realism 3.0, stylenya realistik dengan prompt ini. Hasilnya cukup oke kalau misalnya untuk ini ya, targetnya kita tuh UMKM dan mereka belum punya eh, nama brand, malah dari kayak dia brandnya belum punya, namanya belum tahu, foto produknya belum ada, tapi mereka pengen buat desain ke kita. Nah, kita bisa bikinnya dari sini. Nah, hasilnya lumayan oke dengan Gengraph ini. Lu share juga ya promnya nanti kalau mau kalian pakai. Ini untuk yang teh. Nah, kita mau custom untuk kemasan snack juga bisa. Ini aku ambil contoh dari kayak snack semacam Citato. Nah, ini kita pakainya potato chip. Nah, hasilnya juga lumayan oke. Kalau mau buat mock-up sementara, nggak saya juga promnya kalau mau pakai. Kita coba cek lagi ke Sora ya. Mungkin udah mendingan. Nah, udah. Ini yang dari Sora udah bisa. Ini dengan referensinya seperti ini, referensinya seperti ini. Sambil nunggu sebentar lagi, kita buat yang ini. Nah, dulu kan kita masih pakai mockup ya, kalau mau buat teks-teks kayak gini. Nah, ini bisa dibuat langsung di ChatGPT-nya.
referensinya tadi, cropping bagian ini. Udah dapat, terus masuk ke ChatGPT. Ini contoh-contoh yang udah dibuat ya. Misal nih, kita udah punya referensi ini. Buatkan judul headline 3D sesuai dengan referensi ini dengan teks. Nah, teksnya tuh nanti kita customisasi. Mau buat, aku mau menulis sekolah manajer nih. Terus sampai dengan kalimat dengan style 3D dan background transparan. Dia kan ngikuti. Ya walaupun nggak seakurat referensi tapi lumayan oke. Kayak ini juga. Aku nemu referensi yang kayak gini. Terus dengan teks yang sama nggak usah pakai prompt yang detail. Jadilah kayak gini. Lumayan oke. Kita kayak gini juga bisa kita remake juga. Nah ini juga. Aku punya referensi seperti ini. Tapi teksnya pengen tak custom sesuai yang pengen tak tulis kan. Nah, aku nyari-nyari di Envato, di Flippic, nggak nemu yang semirip ini. Ya udah, tak buat aja di sini. Buatkan judul headline 3D sesuai dengan referensi ini dengan teks. Nah, aku nulis sama orang di sini. Orangnya Silvanto Budiotomo dengan style 3D dan background transparan. Hasilnya itu ada di, nah, ya, hasilnya jadi kayak gini. Lumayan akurat. Absurd sih ini memang tujuannya mau buat kayak orang poster nonton dan kayak gini. Teksnya kayak gini. Nah, kita buat yang tadi sesuai referensi ini. Nah, ya, memang baru bermasalah suaranya. Dengan judul Stand Confident. Hmm. Ini tempatku aja atau cuma tempatnya kalian juga bermasalah di ChatGPT dan suara.
Mungkin karena emang lagi ada pengembangan banget di hari ini banget ya Mas Randy ya. Tadi pagi ya informasinya ya. Hmm. Kalau biar nggak motong waktu banyak, tak tunjukin hasil generate kita aja kali ya. Step-stepnya ada di situ semua sih. Boleh, boleh Mas Randy. Hmm. Nah, ini aku juga buat stiker stiker tele yang cuma buat iseng-iseng aja, tapi kalau misalkan satu-satu juga seru. Aku membuat stiker tele untuk semua orang yang ada di kantor, dari tim marketing, tim CS, dan tim operation, dengan fotonya mereka, tapi dengan style stiker. Stiker yang 3D dari awal ya. Biar tahu prosesnya, tak tunjukin dari awal aja. Oh, panjang. Oke, ini aku mau buat style eh, stiker dengan 3D 3D KW Chibi style. Terus untuk bagian outline dari stikernya tuh ada warna putih biar nanti tetap kebaca walaupun di beberapa mode Telegram yang dark sama white, dengan pose waving, thumbs up, holding coffee, holding laptop, dan lain-lain. Nah, yang tadi kalau misalkan mau nambahin outline putih, cantumin juga di sini. Di bagian stikernya harus ada outline putih tebal dan space dengan bubble text seperti yang kutulis di atasnya. Stylenya ultra cute, highly detailed, 3D render chibi art, large eyes, soft blue cheeks, dan semacamnya. Udah dapat nih, kayak gini. Tapi karena fotonya masih belum sesuai sama orang yang pengen kita buat, cantumin nih fotonya. Misalnya pakai ide pakai fotoku dulu kan. Gunakan foto ini sebagai modelnya. Terus mereka ada konfirmasi beberapa poin konsep posnya. Apakah konsep pose ekspresi tetap sama seperti sebelum sebelum desain sebelumnya? Iya, sama. Terus apakah tetap dengan kayak ultra cute chibi dan lain-lainnya? Iya, sama. Kayak kita buat prom tuh enak banget sekarang di ChatGPT, kayak kayak dialog 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 biasa, tapi hasilnya juga tetap sesuai yang kita pengenin. Nah, kalau sudah lanjut, jadilah stiker customisasi dari foto ini. Nah, kalau udah dapat dari sini, kita tinggal edit-edit foto yang mau kita pakai. Gak usah edit promnya lagi. Nah, ya udah, mantap. Oh iya, perlu perlu di note ya. Aku kemarin sama Mas Riko beberapa kali nyoba, kalau misalkan kita menanggapi ChatGPT-nya sendiri itu dengan respon yang terlalu banyak revisi, terus nggak apresiasi ke dianya, hasilnya makin turun makin turun. Tapi kalau kita ngasih kayak mantap, keren atau apa, ntar style yang kita buat tetap dipertahanin, tinggal kita mengganti model-modelnya. Misal nih, ganti orang ini, buatkan lagi, tapi dengan model gambar ini, dan buat dari konsep pose ekspresi yang berbeda. Karena orang ini dia memiliki karakter yang santai, pemalas, dan ya chill-chill gitulah orangnya.
Aku kasih ini dengan konsep yang berbeda. Nah, ini kan dia minta konfirmasi lagi nih, kayak 3 poin di awal sebelumnya. Yang poin keduanya yang tak rubah. Buatkan 9 posenya, buat pose-posenya dominan orang malas, mager, dan semacamnya. Nah, dapat nih beberapa teks-teks yang nantinya bisa dijadiin di bubble chatnya. Nah, buatnya pun cepet, cuma 5 menitan, 5 sampai 10 menit. Langsung eksekusi. Jadilah ini. Kok belum mirip? Padahal orangnya di sini untuk kepalanya itu lebih panjang dikit kan. Tapi dari bubble chatnya kayak poin 1 sampai 9 tuh udah masuk. Nah, tinggal kita dialog dikit lagi. Kenapa belum mirip? Coba tambahkan kumis dan bentuk kepala agak memanjang. Nah, di sini kan dia masih belum pakai kumis kan, sedangkan di sini memang di sini ada kumisnya dikit. Ini masih belum terlalu mirip. Tambahkan ini kumis tipis dan bentuk kepala agak memanjang. Nah, kadang errornya di sini. Modelnya udah dapet, tapi malah ngambil referensi baju dari yang awal-awal lagi. Nah, kita jelasin lagi aja. Sesuaikan dengan referensi ini, biar dia nangkap lagi. Kalau kita tuh mau pakai orangnya ini dengan baju ini dan adjustment yang kita tulis tadi. Dan nih, dia akan konfirmasi lagi kayak beberapa poin-poinnya. Jadi, ini udah jadi 2 set ini dan yang ini tadi dengan style yang sama. Nah, ya ada Mas Niko juga di sini. Buatkan lagi tapi dengan model gambar ini dan buat dengan konsep pose dan ekspresi yang berbeda. Dia akan ngasih ini set, 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 set. Kayak konfirmasi seperti di awal tadi dan jadilah. Hasilnya oke buat terus seruan di grup-grup kalian kalau misalkan biar meramaikan grup ya. Nah, aku mau buat orang lagi nih. Tinggal kita ganti model orangnya. Terus buat deskripsi yang simpel kayak gini lagi. Nah, jadi jangan lupa buat lagi, tapi orangnya ganti yang lain biar nanti satu kantor atau satu tim kita tuh punya stiker-stiker personalnya kita sendiri dan ekspresi yang mau kita sampaikan nih. Tambahin orang, ganti orang lagi dengan kalimat atau prompt yang sama. Nah, dia akan minta konfirmasi lagi. Dadadadadad, lanjutkan. Nah, jadi dengan style yang sama, cuma beda orang. Nah, jadi berapa set tadi itu? Ganti orang lagi, gini-gini. Jadi, kita ada yang mau tanyain dulu? Hmm, Tadi di kolom komentar ada pertanyaan Mas Randy, tapi sudah sambil ku bantu jawab-jawab juga Mas Randy. oke oke. Untuk yang stiker ya, ini tak tunjukin juga sekalian kali ya. Stikernya tuh jadinya kayak gini. Nah, kalau di Telegram kita importnya gampang ya. Kalau di WhatsApp harus pakai aplikasi. Misal nih, pakai stiker yang orang mageran tadi gitu. Capek. Nah,
Hasilnya lumayan loh. Untuk sekelas tiket nih, jadi bikin beberapa set. Misal teman kantormu mau buat kayak gini juga bisa. Buat seru-seruan. Ini ada lagi camping yang lainnya. Kan tadi yang stiker ya. Hmm. Itu mungkin apa prom stikernya boleh dibagi ke komentar Mas Randy. Oh, Nanti boleh, pengen promnya. boleh, boleh. Bentar ya. Oke. Aduh, ada batasan teksnya. Tak kasih grup aja ya. Dan di bagian sini. Oke. Promnya aku taruh di grup WhatsApp aja ya karena di sini nggak bisa. Ini kalian tinggal adjustment di bagian foto-foto yang mau kalian buat. Nah, kita coba ganti ke poster. Terus saya lihat karyanya orang di sini. Ini bukan aku yang buat. Aku nunjukin ini sama nanti buat yang produk ya, biar nanti kalian langsung praktek aja tadi dari prom-prom yang udah tak kasih tadi. Nah, ini kita mau coba customisasi poster sesuai dengan referensi. Buatkan poster sesuai dengan referensi ini. Sesuaikan tone warna, style, dan posisi orangnya juga. Dapat nih, mirip. Tapi orangnya masih belum sesuai sama yang kita pengenin. Nah, kasihlah figurnya. Mau pakai tiga orang ini. Lanjut. Nah, ini nih. Ada satu yang udah berubah. Satu figur referensi yang kita pakai, tapi belum semuanya. Di spam terus aja, karena dari ChatGPT kadang kayak gitu. Misalkan kita udah ngasih deskripsi detail atau apa, malah hasilnya sampai kemana-mana, ya udah kita spam referensi aja. Dia akan nangkap terus apa yang kita pengenin. Ntar lama-lama jadi mirip. Udah jadi dua. Satunya belum terlalu mirip. Tuh kadang mah ganti kayak gini kan kalau misalkan kita nggak spam referensi. Nah, kalau itu udah jadi nggak mirip. Ini masih pakai cara yang sama kayak awal tadi. Mau nunjukin yang ini aja. Biar nanti bisa kalian praktekin di produk kalian. Nah, kalau yang ini
Dia remix foto. Caranya remix tuh kita pakai yang ini. Oh ya, ini masuk Sora ya, bukan ChatGPT lagi. Masuk Sora di bagian sini. Kita cantumin aja. Ini sama ini. Misalnya gitu nanti. Jadi kalau kita nyantuminya dua foto, terus dikasih keterangan use as the result, biasanya foto pertamanya itu akan jadi digabungin ke foto keduanya. Nah, lebih kayak gitu. Nah, yang tak spill di grup tadi, promnya kayak gini. Foto yang gue pakai ini. Karena aku punya mockup kopi yang namanya Brewin Coffee kan. Tapi aku belum punya modelnya nih, masih cuma mockupnya tok. Sedangkan kalau kita mau bikin poster promosi yang lebih menarik atau mungkin jadiin flyer untuk disebarin atau untuk kenalin ke orang-orang, ya udah kita pakai modelnya dari Pinterest. Nah, aku ambil warna yang sama, tone warna yang sama dengan produk yang aku buat si Brewin Coffee tadi, yang dia dominan hijau, walaupun yang dia bawa adalah split. Aku mau buat kayak gini, tapi dengan produkku sendiri. Ya udah remixin aja dua-duanya dari referensi sama dari mockup kita, jadiin satu. Jadilah ini modelnya ini, tapi megangnya produk kita. Nah ini nanti di bagian sini kalau belum jelas bisa di edit manual di Photoshop atau di Firefly atau enggak AI yang lain. Ini variasinya lumayan oke. Walaupun ada yang belum sempurna ya, nanti tinggal generate-generate ulang terus. Tapi di bagian awal di note ada ini ya, ada kalimat ini sebelum mendeskripsikan apa yang mau kita buat. Biar si foto pertamanya ini yang dibawa dari yang dibawa di sini. Tak kirim juga promnya wis. Oke. Ini udah pada nyoba sekalian nggak di ChatGPT atau nggak di Gengraph? Oh, beberapa mungkin ada yang udah nyoba nih Mas Randy, kayak Oki, ada Elizabeth Oy, ada Rena Sen tadi ya. Udah sempat nyoba juga di GPT sama Sora. Ya Hmm. kendalanya juga sama Mas Randy, ternyata di Sora memang ya seperti itu. Ah, Sora. ini memang ini ya servernya ya. Iya, Oke. Nanti kalian improve aja itu aku uliknya juga nggak ulik banget karena apa ya? Sebenarnya kalau mau dimaksimalin lagi bisa lebih maksimal lagi. Nanti kalian mau kustomisasi untuk produk kalian atau kustomisasi untuk apa? Kurang lebih gitu. mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi nih terkait apa AI, GPT, Sora atau Gengraph dan yang lainnya. Silakan teman-teman ya. Kalau yang apa nggak mau open mic, mungkin bisa di kolom komentar juga nggak apa-apa. Nah ini nih, saya kalian tak tunjukin yang tadi buat mockup. Kalau dulu kan bikin kayak gini biasanya
pakai ini ya, kita download di Envato, Freepik atau di mana biar teks kita 3D daripada ngedit manual. Nah, dulu cara cepatnya pakai mockup, sekarang cara cepatnya lagi pakai ChatGPT. Kayak bikin apa-apa jadi lebih simpel loh. Nah, ini nih. Aku punya referensi ini. Oh, ya udah. Tak tunjukin aja ya, aku tunjukin sekilas. Referensinya ini, tapi dengan teks, ini performance driven, mirip dengan ini. Terus mau customisasi ya tinggal ketik di sini. Nah, aku dapat referensi ini nih. Eh, tapi dibuat dengan teks performance driven. Jadi kayak gini. Ini oke buat kalau kalian mau bikin ya judul-judul game atau semacamnya. Misal udah nemu nih di Pinterest judul game yang bagus, tapi mau dikustomisasi dengan teks sesuai yang kita pengenin. Ya udah, jadi kayak gini. Nih, nemu lagi nih kayak gini. Yang biasanya kalau kita nyari mockup kayak gini kan agak susah ya. Kadang ada, kadang enggak, kadang sesuai, kadang berat juga di filenya. Nah, buat aja kayak kita di set. Jadi, stylenya sama. Ini pun hasilnya oke loh. Untuk jadiin di desain udah oke. Nih, ini juga, ini juga. Kita lebih lebih leluasa di sini karena kita nggak usah pakai prom-prom yang detail. Tapi kalau kalian mau nyoba graph yang tadi juga oke. Cuma akan lebih banyak di prompting. Mungkin dari aku itu aja. Kalau ada kurang 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 dari penyampaian atau kurang komplit atau apa, aku mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kalian kalau mau coba-coba mau jadi bahan komunikasi bisa. Yang penting tetap di customisasi ya, jangan dimiripin banget sama punyanya orang. Gitu. Siap, 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 siap. Terima kasih banyak Mas Randy ini udah mau sharing-sharing secara gratis. Gak apa-apa Mas Randy, emang kita ini semuanya sama-sama lagi belajar juga. Sama-sama Oke. pengen nyoba-nyoba, pengen nambah-nambah ilmu juga lah. Seenggaknya ini udah lebih baik lah Mas Randy udah mau ngasih ilmu ini secara gratis ya Mas Randy ya. Terima kasih banyak Mas Randy, terima kasih Nanti banyak juga buat share-share hasil kalian di share-share hasil kalian di grup ya kalau mau tanya-tanya nanti aku sambil jawab di grup ya. siap, siap, siap. Terima kasih banyak juga buat teman-teman ya. Jadi ini ilmu praktek ya teman-teman. Jadi kalau malam ini apapun yang teman-teman dapetin, kalau cuma jadi teori, cuma jadi ingatan aja, cuma jadi tontonan aja, itu tetap aja sia-sia ya teman-teman. Tetap harus praktek. Ini kita tetap harus praktek. Jadi apa yang kita hasilin malam ini, kalau kita nggak praktek ya sama aja. Mungkin sekian gitu aja ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyempetin waktu malam ini buat sama-sama mau belajar. Jadi forum ini emang kita adain cuman buat untuk kita sama-sama belajar aja, sama-sama nambah ilmu aja. Kita pengen sharing ke teman-teman ilmu apapun yang bisa kita sharing ke teman-teman semuanya juga. Kurang lebih gitu teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman sudah nyempetin waktunya malam ini ya. Mungkin Zoominar malam ini akan kita akhiri. Untuk recordnya ada nggak? Ada. Recordnya ada teman-teman. Besok pagi atau nggak besok malam bakal di-share sama tim kita dari Mas Ilyas. Dia akan dikirim ke grup ya seperti biasa. Terima kasih teman-teman.
Kita juaranya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Baby. Ada liar, jalan terus. Bareng media sukses makin serius. Gak cuma mimpi, ini aksi. Kita bareng bikin sensasi. Konten kecil hasil pasti. Brand lo naik, itu janji. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Gak cuma mimpi, ini aksi. Kita bareng bikin sensasi. Konten kecil hasil pasti. Brand lo naik itu janji. Brain Media kita bisa. Bersama kita lebih percaya. Digital kuat hasil mantap. Partner keren yang paling tepat. Oh, 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 oh. Ayo maju, langkah pasti tanpa ragu. Bukan cuma kerja, ini karya. Bareng Ray Media semua jadi nyata. Bukan sekadar vendor biasa. Kita sahabat selalu ada. Masalah lo tenang, kita bantu. Ray Media solusi digitalmu. Hey, 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 Ray Media kreatif gokil gak ada dua. Hey, 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 Ray Media sahabat digital juaranya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Media kita bisa. Bersama kita lebih percaya. Digital kuat hasil mantap. Partner keren yang paling tepat. Oh, 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 maju langkah pasti tanpa ragu. Bukan cuma kerja, ini karya. Bareng Ray Media semua jadi nyata. Bukan sekadar vendor biasa. Kita sahabat selalu ada. Masalah lo tenang, kita bantu. Ray Media solusi digitalmu. Hey, 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 Ray Media kreatif gokil gak ada dua. Hey, 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 Ray Media sahabat digital juaranya. Hey, baru pagi semangat tinggi. Kita gaspol jangan setengah hati. Ada liar, jalan terus. Bareng Ray Media sukses makin serius. Gak cuma mimpi, ini aksi. Kita bareng bikin sensasi. Konten kecil hasil pasti. Brand lo naik, itu janji. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Gak cuma mimpi, ini aksi. Kita bareng bikin sensasi. Konten kecil hasil pasti. Brand lo naik itu janji. Brain Media kita bisa. Bersama kita lebih percaya. Digital kuat hasil mantap. Partner keren yang paling tepat. Oh, 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 oh. Ayo maju, langkah pasti tanpa ragu. Bukan cuma kerja, ini karya. Bareng Ray Media semua jadi nyata. Bukan sekadar vendor biasa. Kita sahabat selalu ada. Masalah lo tenang, kita bantu. Ray Media solusi digitalmu. Hey, 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 Ray Media kreatif gokil gak ada dua. Hey, 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 Ray Media sahabat digital juaranya. Oh,